Terjebak di bandara selama 9 bulan, gila. Film ini terinspirasi dari kisah nyata, yang dimana seorang penumpang Rusia bernama Victor kehilangan akses saat sampai di bandara Amerika. Negaranya nggak lagi diakui karena berada dalam status perang selama dia di perjalanan. Victor pun berakhir ditahan di bandara itu dan diperlakukan dengan sangat buruk. Meski begitu, Victor nggak pernah melawan, nggak pernah mengeluh dan mengikuti semua perintah. Seburuk apapun dia diperlakukan, petugas bandara tetap nggak bisa mengambil kebahagiaannya. Semakin petugas mencoba, semakin mereka sendiri yang kesal. Dinamika dari film ini benar-benar mudah untuk dinikmati. Well, ini adalah sebuah film yang berjudul Film diawali pada sebuah bandara internasional di Amerika Serikat. Kehektikan terasa di awal film. Ribuan orang dari berbagai negara datang melalui bandara yang bernama John F. Kennedy ini. Ada yang bertujuan untuk liburan, bisnis, belanja, dan hal lain sebagainya. Semua diperiksa secara ketat sebelum dinyatakan layak untuk menginjak tanah Amerika. Hingga fokus teralihkan pada seorang pria yang bernama Viktor Navorski. Paspor internasionalnya ditolak karena hal yang belum diketahui nih teman-teman. Saat diinterogasi, Victor nggak bisa menjelaskan tujuan kedatangannya. Karena ternyata dia nggak bisa berbahasa Inggris sedikit pun nih teman-teman. Yang diketahui hanyalah New York dan New York. Perjalanannya hanya dibimbing oleh catatan kertas untuk mengantarkannya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena hal ini, Victor pun dibawa menghadap direktur imigrasi yang bernama Frank Dixon. Ternyata, visanya ditangguhkan karena negaranya berada dalam status perang saat Victor tengah di perjalanan. Victor sendiri berasal dari negara yang bernama Krakozia, sebuah negara fiksi yang berada di timur Eropa dekat dengan Rusia. Pemberontak ini telah menguasai negara itu, sehingga semua penerbangan ke sana ditangguhkan. Karena hal ini, Victor terjebak di dalam sebuah gap antara dia nggak bisa memasuki Amerika dan dia juga nggak bisa pulang ke negara asalnya. Bagaimanapun, bandara memberikan dispensasi dengan menyediakannya fasilitas ruang tunggu dan beberapa voucher makanan. Beberapa menit setelah itu, TV menyiarkan tentang krisis yang terjadi di Krakozia. Presiden kini telah disandra oleh pemberontak. Disinilah Victor baru menyadari apa yang tengah terjadi. Kepanikan kini tergambar jelas di wajahnya. Berniat hendak menelpon pulang, tapi dia nggak mengerti bahasanya. Berniat ngebantuin orang, dia malah kehilangan voucher makanannya. Pada malam harinya, Victor pun berniat untuk beristirahat di ruang tunggu yang telah disediakan. Tapi ternyata itu adalah ruangan usang yang telah ditinggalkan. Ruangan berdebu yang bisa dikatakan gak layak huni untuk sekelas bandara. Tapi Victor gak pernah komplain. Dia hanya berbuat nekat aja. Kursi-kursi itu dia modif biar bisa dipakai buat tidur. Skrin lampu juga dia matiin seakan-akan itu adalah rumah sendiri. Well, ini adalah hari pertama Victor tinggal di bandara. Benar-benar kayak rumah sendiri nih teman-teman. Dia handukan di tengah-tengah ruang tunggu itu. Mandinya juga di wastafel. Aktivitas Victor ini mendapat perhatian dari direktur. Dia bingung kenapa Victor nggak berusaha melarikan diri. Karena secara logis, orang macam apa yang mau diminta menunggu sampai waktu yang nggak ditentukan. Bagaimanapun, Victor adalah tanggung jawabnya selama di bandara. Dan untuk melepas tanggung jawab itu, Frank harus bisa ngebuat Victor meninggalkan bandaranya. Siang itu juga, Frank mendatangi Victor untuk memberitahunya sebuah rahasia, yaitu jalan yang bisa menuntun Victor keluar dari bandara. Seolah menjadi pahlawan, Frank pun melepasnya dengan kata perpisahan. Ternyata, ini adalah sebuah jebakan teman-teman. Karena begitu Victor meninggalkan bandara, Frank segera meminta polisi menangkapnya. Kini Victor pun mulai berjalan ke pintu keluar. Dia tersenyum, karena sebentar lagi dia akan sampai ke New York. Tapi saat hendak membuka pintu itu, seseorang menerobos dan mendahuluinya. Suara kamera yang terus mengikuti membuat Victor curiga. Beberapa gerakan dia lakukan untuk memastikan ini. Hingga akhirnya... Get the cameras. Iya, dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang gak beres. Kegagalan usaha ini membuat Frank ditertawakan oleh satuan penjaga. Beberapa saat setelah itu, Victor membantu seorang pramugari cantik yang terjatuh di hadapannya. Wanita cantik itu terlihat ramah dan Victor tampaknya menyukainya. Tapi sayangnya mereka nggak sempat berkenalan karena wanita itu tengah buru-buru untuk bertemu dengan
think I marry you. Oh, so she's CIA too? Kehadiran Victor yang secara tiba-tiba mulai menjadi omongan di belakang pintu nih teman-teman. Petugas kebersihan merasa bahwa Victor adalah seorang agen CIA yang tengah menyamar. Tapi tentu itu nggak benar. Untuk menyambung hidup, Victor belajar bahwa mengembalikan troli ke tempatnya dapat menghasilkan uang. Kini seharian penuh dihabiskan untuk hal itu. Dengan begitu, Victor kini bisa makan enak setiap harinya. Sifatnya yang absurd selalu memancing tawa bagi petugas CCTV. Hingga suatu hari, berita tentang Krakozia kembali disiarkan di televisi. Victor berjuang keras untuk mengartikan kata per katanya. Hingga akhirnya dia menyadari bahwa dia harus bisa berbahasa Inggris. Kini setiap kali selesai bekerja, Victor menghabiskan waktunya untuk membaca. Belajar sebanyak mungkin yang bisa dia lakukan. Why do you wait here 2 hours every day when I've told you there's nothing I can do for you? Chance go New York 50-50. Sejauh momen ini, Victor terus membagikan senyum kepada semua orang. Sifatnya yang polos dan pola pikirnya yang absurd selalu berhasil mencairkan suasana. Tapi, seseorang gak bahagia melihat ini. Frank menciptakan satu posisi baru yang bertugas dalam pengembalian troli. Dengan ini, Victor gak lagi bisa menghasilkan uang. Dan hanya hitungan waktu, dia pasti akan keluar dan terjebak. Malam harinya saat hendak istirahat, seorang pegawai logistik telah menunggu Victor di sana. Pria itu membawakan makanan enak. Ternyata petugas logistik ini adalah pengagum wanita petugas boarding tempo hari. Melihat kedekatan Victor dengan wanita itu, dia berpikir bahwa Victor dapat membantunya untuk mendapatkan wanita itu. Sebagai imbalannya, pria itu akan membawakannya makanan enak setiap malam. Sejak hari itu, Victor nggak pernah lagi kekurangan makanan nih teman-teman. Dia mengulik wanita itu sesuai dengan perintah, mulai dari tempat kesukaan, film, tipe, dan hal-hal kecil lainnya. Kelemahannya dalam berbahasa Inggris juga nggak jarang membuat kekonyolan. Seperti saat Victor berusaha menjelaskan tentang hubungan percintaan wanita itu. Eat shit. Eat shit? Eat shit. Catch him. Oh, he cheats. Yes. Lama-kelamaan, wanita petugas border juga muak. Karena Victor nggak kunjung memberitahunya tentang pria di balik semua ini. Who is it? Man of misery. Misery. Misery, man of misery. Okay. Would you like something to eat? You look like you're starving. Setelah berbulan-bulan lamanya, Victor kembali dipanggil menemui Frank, sang direktur bandara. Frank mengaku memiliki ide untuk mengeluarkannya dari sana. Hukum di Amerika memberikan perlindungan bagi orang asing yang takut untuk kembali ke negara asalnya. Dan mengingat status Krakozia, Victor dapat menggunakan alasan ketakutan ini. Departemen Imigrasi akan menempatkan Victor di sebuah suaka. Tapi karena Amerika penuh dengan kasus ini, Victor akan dilepas hingga gilirannya tiba. Dan dia bisa memanfaatkan ini untuk pergi ke New York. Tapi sebelum itu, Frank akan menanyakan sebuah pertanyaan. Pertanyaan penentu. Apabila Victor dapat menjawabnya dengan benar, dia berjanji akan mengeluarkannya dari sana malam itu juga. Pertanyaan pertama. Have any fear of returning to your own country? No. Frank di sini mencoba memberikan gambaran tentang betapa menyeramkannya perang. Semua ketakutan dia gambarkan. Tapi jawaban Victor, I'm not afraid from my home. dari ruangan ini, Victor nggak sengaja mendengar percakapan pramugari cantik tempo hari. Victor yang kepo mencoba mendekati dengan pura-pura menelpon. Sialnya, aksinya ketahuan. Untungnya Victor bisa menghandle situasi ini. Wanita itu mengaku kesal karena dia baru tahu kalau pacarnya adalah suami orang. Setelah curhat panjang lebar, ternyata wanita ini baru ingat kalau dia pernah bertemu dengan Victor sebelumnya. Dia bernama Amelia. Victor sebagai pendengar yang baik membuat Amelia nyaman berbicara dengannya. Wanita itu bahkan mengajak Victor untuk keluar makan malam apabila dia bersedia. Victor ingin menjelaskan kalau dia nggak bisa keluar dari tempat itu. Tapi karena kelemahannya dalam berbahasa Inggris, kalimatnya seakan-akan terdengar menolak ajakan itu. Disinilah Amelia merasa kalau dia telah oversharing, menceritakan hal-hal pribadi yang seharusnya nggak dia lakukan pada orang asing. Pak Tua cleaning service yang menyaksikan ini nggak henti-henti tersenyum. Sebagai bentuk ucapan maafnya kepada Amelia, Victor pun berniat untuk mereservasi restoran.
Tapi ternyata untuk makan berdua dia membutuhkan $40. Gak kehabisan ide, Victor pun melamar pekerjaan ke setiap toko yang ada di sana. Penolakan demi penolakan pun dia terima. Tapi gak terlihat ada umpatan ataupun kekesalan nih teman-teman. Hingga pada malam harinya, Victor gak sengaja lewat ke ruangan yang tengah direnovasi. Entah apa yang dia pikirkan, Victor pun mulai mengerjakan konstruksi itu. Seharian dia habiskan sampai-sampai dia nggak menyadari kalau pekerja yang sebenarnya telah berada di belakangnya. Takut terkena masalah, Victor pun di sini segera bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Tapi siapa sangka, hasil kerjanya malah menuai pujian dari bos konstruksi itu. Victor pun ditawarkan untuk bergabung. 6:30, yes, boss. Welcome. Hingga suatu hari, Victor kembali bertemu dengan pegawai bandara. Lelaki tua cleaning service tetap melihat Victor sebagai mata-mata CIA dan dia mengaku nggak mau berurusan dengan Victor. Singkat cerita, untuk meyakinkan lelaki tua itu, Victor akhirnya dimasukkan ke dalam X-ray untuk memastikan keamanannya. Kini nggak ada lagi kecurigaan, obrolan mereka juga nyambung dan asik-asik aja. Tapi saat ditanyakan isi dari kaleng itu, jawaban Victor kembali membuat mereka geleng-geleng. Sure it's jazz in there, Vicky? Check again, it might be the blues. Yeah, maybe some salsa. Keesokan harinya di sebuah toko buku, Victor nggak sengaja kembali bertemu Amelia. Amelia meminta maaf atas kejadian terakhir dan hubungan mereka kembali membaik nih teman-teman. Ternyata Victor dan Amelia memiliki ketertarikan yang sama pada buku-buku sejarah. Cerita sejarah tentang Napoleon pun menghabiskan waktu mereka di hari itu. Hingga akhirnya, Why don't we talk about her over lunch? Oh my God, I can't. ya, Amelia kembali mengajak Victor makan bersamanya. Merasa aneh dengan dirinya sendiri, Amelia pun kembali pergi. Tapi kali ini Victor menahannya. Victor menegaskan bahwa nggak ada keanehan dengan ajakan itu. Sayangnya, alarm Amelia berbunyi detik itu juga, yang artinya dia harus kembali bekerja. Di momen ini, Victor menghabiskan sebagian besar waktunya pada konstruksi. Dan keasikan ini pun kembali tercium oleh sang direktur. Mengetahui Victor dibayar $19 per jam kembali membuat direktur jengkel. Karena itu lebih besar dari gajinya. Karena kedengkian ini, Victor kembali dikurung oleh direktur. Dia menghubungi berbagai lembaga untuk mengangkat kasus ini. Karena tanpa status kebangsaan, Victor baginya bisa dianggap sebagai ancaman nasional. Untungnya, gak satupun lembaga yang menanggapi laporan ini. Di keesokan harinya semua pegawai bandara di briefing. Karena akan ada kunjungan dewan yang akan menginspeksi kinerja Frank. Mereka akan melihat setiap detail yang ada di bandara. Mulai dari operasinya hingga SOP-nya. Di hari itu seorang penumpang berkebangsaan Rusia mengamuk. Karena keterbatasan bahasa, mediasi pun sulit untuk dicapai. Disinilah direktur terpaksa meminta bantuan Victor untuk menenangkan pria itu. New York. Okay, yes. You say yes. Yes, yes, yes. Somebody here to talk to you? Somebody to talk to you. Go ahead. Ternyata, ini disebabkan oleh peraturan sepihak yang dibuat oleh bandara. Petugas menahan obat-obatan yang dibawa oleh pria itu karena dianggap ilegal tanpa surat izin. Pria itu mengaku gak pernah mendapatkan info semacam ini sebelumnya. Sedangkan ayahnya sedang sakit dan segera membutuhkan obat-obatan itu. Pria itu memohon kepada direktur, tapi petugas segera membekuknya. Victor melihat bahwa aturan telah menciderai rasa kemanusiaan di sini. Untuk menyelamatkan pria itu, Victor berbohong dengan mengatakan bahwa itu adalah obat-obatan untuk hewan. Perbedaan sedikit bahasa dijadikan alasan oleh Victor, karena Victor mengetahui aturan imigrasi bahwa keperluan hewan gak memerlukan izin tambahan. Direktur tentu mengetahui Victor tengah membohonginya, tapi dia gak bisa menyangkal karena pria Rusia itu membenarkan perkataan Victor. Do you think this is a game? Huh? Do you think I need an excuse to put you back in that? Dad. You know, we don't have to do this, Victor. Di malam harinya, semua petugas bekerja sama. Mereka mencari data kedatangan Amelia, karena Victor berniat memberikan surprise pada wanita cantik itu.
Namun begitu mendapatkan dokumen Amelia, mereka semua terkejut karena ternyata Victor menjalani hubungan dengan pramugari kelas tertinggi. 3 minggu sebelum kedatangan Amelia, Victor mempersiapkan diri. Mulai dari pakaian hingga kata-kata dia siapkan semua nih teman-teman. Singkat cerita, sampailah di hari itu. Sembari menunggu kedatangan, Victor bercerita dengan lelaki tua petugas kebersihan. Ternyata bapak ini punya masa lalu yang kelam. 23 tahun lalu dia meninggalkan anak dan istrinya di India. Dulunya, dia adalah pengusaha toko emas, tapi polisi terus mencuranginya tentang masalah pajak. Beliau yang kesal akhirnya mengambil pisau dan menusuk polisi itu. Sampai hari ini, dia nggak pernah lagi kembali ke India. Intinya, selama dia bekerja dengan benar, petugas bandara nggak akan peduli dengan masalah-masa lalunya. 2703 from Rome, Italy is now arriving. Dan sampailah pada momen yang ditunggu-tunggu. Ternyata mereka telah merencanakan skenario agar Amelia bertemu Victor dengan cara yang romantis. Dan untungnya rencana itu berhasil. Sedikit obrolan romantis hingga akhirnya Victor mengajak wanita itu untuk makan malam bersamanya. Dan tentu Amelia dengan senang hati menerimanya. Yang unik di sini, mereka makan malam bak fine dining yang dilayani dari pintu masuk hingga meja makan. Tentunya dengan bantuan semua rekan-rekan yang ada di bandara. Tapi hebatnya, mereka semua totalitas melakukannya. Bahkan ada sesi atraksi pertunjukan juga untuk membuat suasana semakin intim. You can switch off, Elijah. I've been waiting for a phone. Di sini Amelia sebenarnya telah memberikan kode dengan mengatakan bahwa dia telah menunggu kehadiran orang itu. Tapi Victor yang gak peka membuat Amelia kembali merasa bahwa dia telah memulai percakapan yang gak seharusnya. Victor mencoba mengejar dan menenangkan. Victor juga mengaku kalau dia punya hal yang Amelia belum ketahui, bahwa dia benar-benar tinggal di bandara. Tapi Amelia malah menanggapinya sebagai kata kiasan nih teman-teman. Bunyi alarm di sini kembali mengalihkan pembicaraan. Kesal karena terus diganggu, mereka akhirnya membuang benda itu. Kini nggak ada lagi pengganggu. Berjam-jam mereka habiskan bersama, hingga sampailah pada saat perpisahan. Dari perpisahan ini, Victor menuju ke sebuah ruangan usang. Entah apa yang dia pikir, dia kembali membangun. Seperti biasa, hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang ada di pikirannya. Hingga suatu hari, petugas logistik kembali mendatangi Victor. Kali ini dia memohon untuk yang terakhir kalinya. Do this for me. It'll be the last thing I ask you to do. Ya, dia meminta Victor untuk mengirim cincin lamarannya pada wanita petugas boarding. Dan jawaban dari wanita itu... Yes, diikuti dengan suasana romantis, wanita itu tersenyum sambil menunjukkan cincin yang telah terpasang di jari manisnya. Sedikit perayaan dilakukan dengan memutari bandara menggunakan kendaraan logistik. Semua orang bahagia, dan kalian pasti tahu siapa yang tidak. Kali ini, direktur berniat menghancurkan hubungan Victor dengan Amelia. Dia merusak pikirannya dengan doktrin bahwa Victor bukanlah pria baik. Dia ditahan di bandara karena bermasalah. Dan sampai hari ini, gak seorang pun yang mengetahui apa yang dia sembunyikan di balik kaleng itu. Lagian kalau dipikir-pikir, untuk sekelas Amelia, Victor bukanlah pilihan yang rasional. Begitu kata sang direktur. Tapi apa jawaban Amelia? That's something a guy like you could never understand. I guess you missed your flight again. Karena hal ini Amelia pun mendatangi Victor. Dia menuduhnya sebagai pembohong karena dia berada di bandara bukanlah karena delay, melainkan karena ditahan. Victor nggak mencoba mendebat ini karena setiap kali dia ingin menjelaskan, Amelia selalu mengalihkan obrolan. Tanpa berusaha meyakinkan melalui kata-kata, Victor pun membawanya pada bangunan usang yang tempo hari dia kerjakan. Ternyata dia membangun 1000 air mancur seperti yang dilakukan oleh Napoleon pada kekasihnya. Ukiran itu dibangun dengan begitu cantiknya. Tapi sayangnya air telah dimatikan saat Victor berusaha menunjukkan kemegahannya. Di momen ini, semua yang terlihat oleh Amelia hanyalah seorang lelaki yang berusaha keras untuk membahagiakannya. You're living at gate 67. I just want to know why. I show you. Victor juga menjawab pertanyaan wanita itu tentang tujuannya. Dia membuka kaleng itu dan menunjukkan foto dari 57 orang personil musik jazz. Dia mengaku ayahnya begitu mengagumi mereka.
Ayahnya menghabiskan 40 tahun untuk mendapatkan tanda tangan dari seluruh personil itu. Tapi sayangnya, ayahnya meninggal sebelum mendapatkan tanda tangan dari personil terakhir yang bernama Benny Golson. Dan itulah alasan mengapa Victor ingin ke New York, bukan karena dirinya, apalagi kepentingan bisnis. Dia datang hanya karena ingin melengkapi mimpi dari ayahnya. Sementara di dunia nyata, dia difitnah sekejam mungkin, ditahan, bahkan berusaha dikriminalisasi. You say you're waiting for something. Mengutip perkataan Amelia sebelumnya, bahwa memang kita semua menunggu. Ada yang menunggu di pesawat, ada yang menunggu jadwal. Tapi kali ini, Victor nggak lagi ingin menunggu, karena semua yang dia tunggu adalah I wait for you. Sampailah pada pagi harinya, semua rekan-rekan membangunkan Victor karena di pagi itu berita menayangkan bahwa perang di Krakozia telah berakhir. Seluruh pegawai di ruang tunggu merayakan momen ini bersama Victor. Amelia juga berada di sana. Memanfaatkan koneksi yang dia miliki, Amelia meminta temannya untuk mengurus visa untuk Victor agar dia bisa menemui Benny Golson. Yeah. I go New York? Yes. I go New York! Kegembiraan adalah milik Victor di hari itu, tapi tidak seutuhnya, karena Amelia gak akan menemaninya ke New York. Visa itu didapatkan bukan karena kebaikan seseorang, tapi dilakukan demi Amelia. Sifat random Amelia kembali terlihat di sini. Dia meminta Victor untuk menjauh nih teman-teman. Seperti sebelum-sebelumnya, hanya aja kali ini lebih jelas. Setelah semua yang terjadi, ini tentu meninggalkan kebingungan yang luar biasa bagi Victor. Amelia menjawab kebingungan ini dengan kutipan yang pernah ditulis oleh Napoleon. It was a gold locket, and on the inside, he made an inscription. Destiny. Ya, inilah takdirnya. Amelia kembali bersama kekasihnya sebelumnya. Victor? Dari momen ini, Victor mengantarkan visanya pada petugas boarding. Sialnya, Victor ternyata masih membutuhkan persetujuan direktur sebagai keabsahan visanya. Sesampainya di ruangan direktur, Frank segera memerintahkan Victor untuk pulang ke negara asalnya pagi itu juga. Tapi kali ini Victor menolak. Kali ini visanya telah diterima. Pembawaan Victor juga dominan di sini. Hal ini dianggap sebagai bentuk tantangan bagi Frank. Dia nggak menyerang Victor, tapi dia mengancam akan menyiksa rekan-rekan Victor apabila dia nggak mengikuti perintahnya. Dia bisa aja memenjarakan petugas logistik karena aktivitas ilegal. Dan dia juga bisa mendeportasi lelaki tua petugas kebersihan atas kasus kriminalnya. Mendengar ancaman ini, Victor nggak bisa berbuat apa-apa. They're all gone. Yes. Do you understand? Yes. Okay. Mendengar keputusan Victor ini, Pak Tua petugas kebersihan pun mengutuknya. Victor diminta untuk melawan. Victor jelas nggak bisa menjelaskan apapun di sini. Dia menerima semua makian karena nggak ada pilihan lain. Di sini seorang petugas mendatangi Pak Tua. Dia memberitahu sebuah ide, yaitu yes, Pak Tua kini menghadang pesawat yang akan membawa Victor. Aksi ini mengalihkan semua perhatian di ruang tunggu. Gak terkecuali si direktur. Dari jarak jauh Pak Tua meneriakan bahwa dia akan pulang ke negara asalnya dan sekali lagi dia meminta Victor untuk mengejar tujuannya. Pengorbanan Pak Tua sejauh ini gak mungkin disia-siakan. Victor tersenyum di sini. Dia berbalik arah. Keputusan ini mengagetkan semua orang. Semua pegawai di ruang tunggu beramai-ramai mengejar Victor. Mereka memberikan bingkisan apapun untuk membantu perjalanannya. Kini Victor dituntun ke pintu keluar bak mega selebriti. Tapi tentu si direktur nggak akan membiarkan ini terjadi. Victor dihadang oleh satuan petugas. Petugas yang dimana adalah tangan kanan si direktur. Nggak ada basa-basi. Victor diminta untuk segera berbalik arah. Karena di luar begitu dingin dan petugas nggak akan membiarkan Victor kedinginan. Maka dari itu dia memberikan jaketnya. Try not to get stuck wherever you're going. Ya, setelah 9 bulan lamanya, Victor akhirnya menghirup udara bebas di luar bandara.
Dan momen mengharukan ini bertepatan dengan datangnya taksi yang membawa Amelia. Tatapan dan senyuman kecil menghangatkan suasana di momen ini, karena mungkin ini adalah cara mereka mengucap selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Beberapa jam setelah itu sampailah Victor di sebuah hotel tempat Benny Golson tengah melangsungkan pertunjukan. Dengan air mata yang berlinang, dia menyaksikan personil jazz itu menyelesaikan lagunya. Hingga akhirnya Victor mendapat tanda tangan dari Benny Golson, yang artinya semua mimpi ayahnya kini telah terwujud. Dan Victor pun pulang dengan damai. Where you want to go? I am going home. Well, itu adalah akhir dari film The Terminal. Film yang memang meninggalkan banyak pertanyaan bagi para penontonnya. Gak ada yang tahu kenapa Amelia meninggalkan Victor. Gak ada yang tahu juga apa yang terjadi pada rekan-rekan Victor setelah ini. Karena sesuai plotnya, film ini diangkat dari kisah nyata. Dan dalam dunia nyata, gak semua pertanyaan harus ada jawabannya. Well, gua Ref, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya.